Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauroji, Teknik Mesin semester 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari turbin angin. Prinsip dasar kerja dari turbin angin adalah mengubah energi mekanis dari energi angin menjadi energi putar pada kincir, lalu kincir digunakan memutar generator yang akhirnya akan menghasilkan listrik. Dan contohnya seperti gambar di samping saya. Nah, di situ jadinya ketika angin masuk ke dalam alat tersebut menghasilkan memutar baling-baling ke generator, semakin kencang putarannya semakin banyak hasil yang didapat. Nah, dari situ dari generator disambung kabel dan disimpan dalam baterai yang disebut transformator. Ya. Wind adalah angin yang menuju ke arah rotor. Rotor bilah kipas bersama porosnya dinamakan rotor. Pitch atau sudut bilah kipas. Bilah kipas bisa diatur sudutnya untuk mengatur kecepatan rotor yang dikehendaki, tergantung angin terlalu rendah atau terlalu kencang. Blades atau bilah kipas. Kebanyakan turbin angin mempunyai 2 atau 3 bilah kipas. Angin yang menghembus menyebabkan turbin tersebut berputar. Brake atau rem. Suatu rem cakram yang dapat digerakkan secara mekanis dengan tenaga listrik atau hidrolik untuk menghentikan rotor atau di saat keadaan yang darurat. Roda gigi menaikkan putaran dari 30 sampai 60 rpm menjadi kira-kira 1000 sampai 1800 rpm, yaitu putaran yang biasanya disyaratkan untuk memutar generator listrik. High speed shaft atau poros putaran tinggi untuk menggerakkan generator. Low speed shaft atau poros putaran rendah. Poros turbin yang berputar kira-kira 30 sampai 60 rpm. Yaw drift atau penggerak arah. Penggerak arah memutar turbin ke arah angin untuk desain turbin yang menghadap ke angin. Untuk desain turbin yang mendapat hembusan angin dari belakang tidak memerlukan alat ini. Yaw motor atau motor penggerak arah. Motor listrik menggerakkan penggerak arah. Wind vane atau tebeng angin, mengukur arah angin berhubungan dengan penggerak arah yang memutar arah turbin disesuaikan dengan arah angin. Nacelle atau rumah mesin terletak di atas menara, di dalamnya berisi poros putaran tinggi atau rendah, gearbox, generator, alat pengontrol, dan alat pengereman. Controller, alat pengontrol. Alat pengontrol ini men-start turbin pada kecepatan angin kira-kira 12-25 km per jam dan mematikannya pada kecepatan 90 km per jam. Turbin tidak beroperasi di atas 90 km per jam karena angin terlalu kencang dapat merusaknya. Anemometer mengukur kecepatan angin dan mengirim data angin ini ke alat pengontrol. Tower atau menara dibuat dari pipa baja, beton, atau rangka besi. Semakin tinggi menara, semakin besar juga tenaga yang dapat dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Aryananda Priyansyah ingin menjelaskan rumus perhitungan tentang turbin angin. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, di sini sudah ada beberapa perhitungan rumus mengenai turbin angin. Yang pertama yaitu daya angin. Energi yang terdapat pada angin adalah energi kinetik. Rumusnya yaitu EK sama dengan 0,5 kali M kali V pangkat 2.
di mana M sama dengan massa udara yang mengalir per satuan waktu, satuannya yaitu kilogram. P yaitu kecepatan angin, satuannya meter per sekon. Energi kinetik angin per satuan waktu yaitu bisa dijelaskan dalam rumus P-in sama dengan 0,5 dalam kurung rho dikali A dikali V tutup kurung pi kuadrat, diubah menjadi V-in sama dengan 0,5 dikali rho dikali A dikali V pangkat 3, di mana V-in adalah daya angin, satuannya watt, rho yaitu massa jenis udara, satuannya kilogram meter kubik, A yaitu luas penampang melintang arus angin yang ditangkap kincir kincir, yaitu satuannya yaitu meter kuadrat. Yang selanjutnya itu perhitungan torsi dan daya. Di sini ada torsi statis. Torsi statis dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu rumusnya sebagai berikut: TS sama dengan Fs dikali Rs, di mana Fs yaitu gaya pada poros akibat puntiran, satuannya Newton, dan Rs yaitu jarak lengan ke poros, satuannya meter. Selanjutnya ada torsi dinamis. Torsi dinamis data dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu TD sama dengan FD dikali RD, di mana TD yaitu torsi yang dihasilkan dari putaran poros, satunya yaitu Newton per meter, FD yaitu gaya pada poros akibat puntiran, satuannya Newton, RD yaitu jarak lengan ke poros, satuannya meter. Selanjutnya yaitu daya output poros. Perhitungan daya pada gerak melingkar secara umum dirumuskan. Ini adalah rumusnya, yaitu P sama dengan TD dikali W, di mana TD sama dengan torsi dinamis, satuannya Newton per meter, W yaitu kecepatan sudut, satunya rad per detik. Untuk perhitungan daya output pada kincir angin dapat dinyatakan dengan, yaitu ini rumusnya, P poros sama dengan TD dikali W. Bisa diturunkan, yaitu P poros sama dengan TD 2 Pn per 60. P poros sama dengan 2 Pn per 60, di mana P adalah daya putar poros, N yaitu banyaknya putaran poros setiap menit. Untuk selanjutnya yaitu ada daya generator. Daya yang dihasilkan oleh generator dapat dihitung dengan rumus P gen sama dengan Pi gen dikali I gen, di mana P gen yaitu daya generator, satuannya watt, Pi gen yaitu tegangan, satuannya volt, I gen sama dengan arus atau satuannya ampere. Di sini selanjutnya yaitu tip speed ratio. Tip speed ratio adalah perbandingan dari kecepatan ujung sudu yang berputar dengan kecepatan aliran udara. Rumusnya bisa disebutkan yaitu TSR sama dengan 2 pi Rn per 60 V, di mana TSR yaitu tip speed ratio, R yaitu jari-jari kincir, satuannya meter, P yaitu kecepatan aliran angin, satuannya meter per sekon, N yaitu putaran poros, satuannya RPM. Selanjutnya yaitu efisiensi sistem. Efisiensi sistem dihitung berdasarkan perbandingan daya yang dihasilkan oleh generator dengan daya yang dihasilkan oleh angin. Dapat dirumuskan yaitu Hensis sama dengan P gen per P in dikali 100,
di mana NSYS sama dengan efficiency system yaitu persen, Pgen yaitu daya generator satuannya watt, Pin yaitu daya angin satuannya watt. Yang terakhir yaitu koefisien daya. Perhitungan koefisien daya pada kincir angin dapat dihitung berdasar perbandingan daya yang dihasilkan oleh kincir angin dengan daya teoritis yang disediakan oleh angin, sehingga dapat dituliskan rumusnya sebagai berikut. Ini rumusnya itu Cp sama dengan P poros per Pin dikali 100. Cp koefisien daya kincir persen, P poros daya yang dihasilkan oleh kincir satuannya watt, Pin sama dengan daya angin satuannya watt. Oke, mungkin itu saja rumus perhitungan turbin angin. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang kompor surya. Kompor surya adalah salah satu jenis pemanfaatan dari energi matahari atau surya. Nah, kompor surya ini dapat diciptakan untuk mengganti kompor konvensional yang lainnya seperti kompor penggunaan bahan bakar kayu ataupun minyak bumi. Nah, kompor ini mempunyai kelebihan yaitu dalam hal biaya karena tidak memerlukan bahan bakar, hanya memanfaatkan matahari. Nah, kompor ini diciptakan untuk memasak air ataupun memasak yang lainnya. Nah, di Indonesia sendiri matahari bersinar 10-12 jam per harinya, jadi bisa digunakan untuk memasak. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsipnya. Prinsip kompor surya ini seperti pada pemanfaatan energi yang lainnya, hampir sama juga. Nah, pertama yaitu memantulkan cahaya, kedua merubah cahaya, terus ketiga memerangkap panas. Pertama, memantulkan cahaya. Nah, memantulkan cahaya di sini yaitu matahari yang jatuh ke dalam aluminium atau kaca digunakan untuk memusatkan cahaya ke arah area yang lebih kecil, yaitu tujuannya untuk meningkatkan konsentrasi dan potensi untuk memanaskan, untuk menghasilkan panas untuk memasak. Nah, kedua itu merubah cahaya. Bagian kompor surya atau panci bisa terbuat dari apapun asalkan berwarna hitam. Nah, gunanya untuk memberikan efektivitas yang lebih tinggi agar cahaya tersebut dapat terserap dan menjadi panas. Nah, terus panci yang berwarna hitam ini menyerap hampir semua panas ataupun cahaya yang masuk dan mengubahnya menjadi panas. Semakin baik kemampuan panci menerima panas dan menghantarkan panas, maka semakin cepat juga kompor bekerja. Nah, untuk ketiga itu memerangkap panas. Upaya mengisolasi udara di dalam kompor udara ini di luar ini sangat penting. Penggunaannya bahan bakar bisa berupa bahan bakar keras dan kering seperti kantong plastik ataupun berbahan kaca. Nah, ini memungkinkan untuk cahaya masuk ke dalam panci dan terperangkap seperti efek rumah kaca. Nah, penggunaan kompor surya ini dibagi menjadi beberapa ya, bisa jenis-jenisnya juga bermacam-macam, yaitu seperti kompor surya berbentuk kotak, terus kompor surya parabola, kompor surya hybrid, dan kompor surya panel. Baiklah, saya akan menjelaskan skema dan komponen kompor surya. Komponennya yang pertama adalah stopper circle. Fungsinya untuk meletakkan panci supaya tidak jatuh. Yang kedua itu adalah spotlight panel. Fungsinya untuk memantulkan sinar matahari dan meneruskannya ke panci. Yang ketiga adalah particle. Fungsinya untuk menyambungkan spotlight panel menjadi satu bagian yang utuh supaya tidak lepas. Yang keempat itu adalah base support. Fungsinya untuk menahan kompor surya dan menyeimbangkannya supaya tidak jatuh. Yang kelima itu adalah crank. Fungsinya untuk tempat putaran tuas pengatur baut supaya tidak lepas dan menahannya. Yang keenam itu ada U-cord buckle. Fungsinya adalah untuk penyambung particle dan menguncinya supaya tidak lepas. Yang ketujuh adalah screw adjusting lever. Fungsinya adalah untuk tuas pengatur bautnya
apakah mau ditinggiin atau mau direndahkan. Yang kedelapan adalah cross support, fungsinya untuk penahan dari stop circle. Baik, demikianlah penjelasan dari skema dan komponen kompor surya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dwinata dari kelas WT 7 Teknik Mesin semester 5 ingin menjelaskan tentang konsep perpindahan panas pada kompor surya. Perpindahan panas terjadi karena perbedaan suhu yang menjadi penggerak aliran dari daerah atau bagian bersuhu tinggi ke bagian bersuhu rendah. Perpindahan panas dapat melalui beberapa cara, yaitu konduksi, konveksi, radiasi pada kompor surya. Konduksi adalah peristiwa perpindahan kalor atau panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat perantara tersebut. Contoh ketika memasak air di kompor surya, maka kalor atau panas berpindah dari teriknya matahari menuju panci dan menyebabkan air mendidih. Konveksi adalah perpindahan kalor atau panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Contoh saat memasak air, maka air bagian atas akan lebih dulu panas. Saat air di atas panas, maka akan bergerak ke bawah. Dikarenakan terjadinya perubahan massa jenis air, sedangkan air yang di bawah akan bergerak ke atas. Begitu seterusnya, sehingga keseluruhan air memiliki suhu yang sama. Radiasi adalah perpindahan kalor atau panas tanpa adanya zat perantara. Contoh saat kita memasak di kompor surya. Berada dekat kompor surya, maka kita yang berada di dekat kompor surya tersebut akan merasakan hangat atau panasnya matahari. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Yuliawati dari kelas 05 TMSP 002. Untuk tugas kelompok mesin komprehensi semester 6. Saya akan menjelaskan tentang neraca perhitungan dari kompor surya yang saya ambil dari jurnalnya Dayu Wicaksono Muhammad dan kawan yang dibuat tahun 2007 dengan judul Perancangan Pembuatan dan Pengajuan Kompor Energi Matahari Portable Tipe Parabola Kipas. Bahan-bahannya merupakan seperti ini data komponennya. Ada plat reflektor yang dari bahannya SS Mirror 2304 yang diameternya 1170 mm, kedalamannya 250 mm, radius lengkungnya adalah 585 mm. Terus rangka refleksinya dari bahan besi 12 dengan diameter 12 mm dengan ukurannya diameter 107 sama dengan platnya, cuma beda radius lengkusnya dia 800. Kaki rangkanya dari besi hollow dengan ukuran 500 x 500 mm dengan tebalnya 3 mm. Terus dudukan pancinya dari besi 8 diameter 8 mm dan ukurannya diameter 25 mm. Terus roda trolinya dari ban karet dengan ukuran diameternya 500 x 500 mm. 50 x 50 mm. Terus ragam pemegang pancinya dari besi pipa ukuran diameter 25 dengan tebal 2 mm. Baik, yang ini ada merupakan perhitungan dari jurnalnya. Maaf apabila ada kata kesalahan. Yang pertama adalah daya masak dengan suhu pertamanya 30 derajat Celcius dirubah menjadi Kelvin 333 Kelvin. Terus derajat keduanya, suhu keduanya 32,9 derajat Celcius menjadi
menjadi 305,9 Kelvin. Terus ada masanya 1 kilogram. Lalu kalornya yaitu 4186 Joule per kilogram per kali Kelvin. Terus ada measurednya itu saya lupa apa namanya, dengan data 960 watt per meter kuadrat. Terus ada kita mencari yang pertama P-nya adalah cooking powernya dengan rumus M kali C dikali T2 kurangi T1 per 300 itu dari suhunya, dan didapat menghasilkan cooking powernya adalah 40,46 watt. Lalu ada juga yang kata mencari terus. Baiklah. Lalu kita akan mencari PN1, itu merupakan power cooking normal 1 percobaan bersama P yang dengan rumus P 850 per immeasure menjadi PN ini apa satuannya dari PN nya dimasukin, jadi PN satunya adalah 35/56. Berikut adalah merupakan diagramnya. Ini merupakan diagram hasilnya yang kata hasil perhitungannya itu PN terhadap delta T semakin lama menunjukkan dari sini semakin menaik, berarti menandakan kalau perubahan waktunya, setiap perubahan waktu kenaikan perubahan waktu berarti PN-nya mengalami kenaikan. Lalu kita temperatur submeter standar dengan sama, hanya merupakan TS-nya itu suhu maksimal, dan ini suhu deltanya itu suhu di bawahnya, paling bawahnya adalah suhu maksimalnya 80 derajat Celcius, terus suhu paling rendahnya 30 derajat Celcius. Ini standar, ini SST adalah standarisasi suhu temperatur dengan TS kurang T alpha kali immeasure sudah ada yang tadi di awal, dikali 850, dan hasilnya adalah 41,46. Dan ini merupakan data secara diagramnya. Berarti dari interval ini per menit dia mengalami perubahan terhadap udara. Berarti setiap kenaikan menit berarti udaranya juga mulai naik. Lalu kita pindah ke waktu pemanasan. Untuk waktu pemanasan sensibel terhadap itu terstandarisasi adalah delta T-nya paling tingginya 50 derajat. Terus delta T keduanya 49. I0 I keduanya adalah 850, dan I pertamanya infusurnya 960, dan T-nya kita ambil 1 menit berarti pindah ke detik 3600. Dan begitu rumusnya. Makanya kalau ditanyakan waktu pemanasan berarti TO-nya I ini balik silang, jadi I kali delta TO berarti IO dikali delta T dikali T menit T kecil, berarti menghasilkan semuanya jadi 4149,86 detik. Baik, ini merupakan diagram intervalnya yang dari suhu yang pertama itu dari 30-an 30 dengan suhu airnya, interval menitnya juga semakin lama semakin naik, nanti menunjukkan kalau waktu pemanasannya setiap waktu akan naik. Lalu yang terakhir adalah waktu masak tanpa diawasi terstandarisasi berdasarkan data. Targetnya adalah 20 derajat, di bawah temperatur pengujiannya adalah 89 derajat, maka jadi harus yang dicapai adalah
60,79. Dari data interval sebelumnya, waktu mencapai suhu 60 itu adalah menit ke-36. Waktu sebelah sini menunjukkan interval ke-36. Nah, sebelah sini. Nah, lalu berarti T-nya 36, interval ke-36 dikali 5 kali 60 sama dengan waktunya jadi 9100 detik. Terus emissionnya adalah 960 watt per meter kuadrat. Terus TOS berarti ini campuran T-nya per waktu masaknya tanpa diawasi. TO yang ini merupakan tadinya yang ini adalah TO-nya, terus IO kali I. IO-nya ini, terus I-nya yang ini, jadi dibalik seperti itu, hasilnya adalah 10.227,65 detik. Berarti menunjukkan waktu pemanasannya. Ini merupakan diagramnya interval per menitnya. Berarti suhu airnya waktu pemanasan tanpa diawasi berarti dia mengalami penurunan setiap kali penambahan 20 menit. Penambahan 2 menit dia mengalami penurunan sampai menit ke 180 mencapai suhu yang diinginkannya yaitu 60,7. Baiklah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf.